Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian-kajian tentang putusan Tarjih Muhammadiyah. Di kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang puasa sunnah. Puasa sunnah ini satu topik yang nanti sedikit saya sampaikan tentang persoalan bagaimana hukumnya seorang istri berpuasa sunnah saat ada suaminya, atau bahasa lain berpuasa tanpa seizin suami. Itu bagian potongan kecilnya ya. Persoalan ini sudah diputuskan oleh Muhammadiyah pada putusan Tarjih ke-26, putusan Munas Tarjih 26 tahun 2003. Jadi sudah cukup lama sebenarnya persoalan. Nah, terkait dengan puasa sunnah seorang istri tanpa seizin suami, kita sering mendengar, mungkin potongan hadisnya seperti ini. La tasumu imra'atun illa biidni zaujiha. Tidak boleh seorang istri berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Hadis ini populer. Seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa seizin suaminya. Dari makna teks di sini, maka para ulama membicarakan dan banyak yang memberikan istimbat hukumnya bahwa istri berpuasa saat suami ada tanpa seizinnya, itu hukumnya dan mengatakan haram atau makruh. Tapi intinya banyakkan adalah tidak boleh tanpa seizin dari suami. Nah, saya ingin membacakan hadis ini secara utuh, karena ini adalah hadis yang sering dibaca oleh para dai itu parsial, hanya separuh saja. Seorang istri tidak boleh puasa tanpa seizin suaminya. Ini tergantung pembacaannya. Ada orang yang membaca secara tekstual, lalu kemudian ini, mohon maaf, kadangkala dijadikan alat legitimasi bagi para suami untuk menekan istri. Tidak boleh puasa sunnah tanpa seizinku. Dan beberapa hadis-hadis terkait dengan perempuan ini juga ada sebenarnya ya. Misalkan seorang suami yang meminta jatahnya, lalu kemudian istri menolak, kalau kamu tidak mengasih, Allah akan melaknat itu. Malaikat akan melaknat. Nah, tentu cara membaca hadis itu tidak hitam putih, apalagi nanti dijadikan tadi alat untuk para suami menekan para istri, tidak memberikan ada musyawarah, tidak memberikan saling toleransi. Hak dan kewajiban suami itu kan bersama-sama harus dikomunikasikan.
Ya. Maka oleh karena itu, ini tentang kasus puasa ini, itu hadisnya harus dibaca sampai lengkap, detil dan utuh. Karena tadi saya mengatakan potongan hadisnya itu yang sering dibacakan adalah la tasummu mar'atun illa bi'idni zauziha, seorang perempuan atau seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya. Jadi kalau membaca ini memang kalau tidak ada izin nggak boleh, atau haram itu si istri berpuasa, atau dosa dan seterusnya. Baiklah, saya ingin membacakan dulu hadisnya secara utuh karena ini hadisnya cukup panjang ya. Tapi juga harus dibaca lengkap dan utuh. Ini hadis riwayat Abu Dawud wa lafdhulahu wal Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa sahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sa'din wa Ibnu Asakir wa Dailami fi Musnadil Firdaus. Hadisnya begini. An Abi Sa'idin qala ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indana. Faqalat ya Rasulullah inna zawzi Safwan bin Mu'attal yadribuni idza sallaitu wa yufattirni idza sumtu wa la yusalli salatal fajri hatta tatlu'a syamsu. Nah, jadi ini satu potong dulu ya. Suatu saat ada seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi, ya konsultasi. Jadi sungguhnya seorang perempuan ya bertanya kepada ustadz yang berbeda jenis juga ya tidak haram juga. Jadi boleh saja, tergantung konteksnya. Seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi, menceritakan, mohon maaf, tentang rumah tangganya. Ceritanya bagaimana? Gini ceritanya. Si istri itu, ya, dia itu punya suami namanya Safwan bin Mu'attal. Nah, seorang istri ini punya suami namanya Safwan bin Mu'attal. Ini si suami ini yadribuni, suka memukulku. Safwan ini suka mukul istrinya ketika aku sholat. Jadi kan istrinya suka sholat sunnah, sholat malam. Nanti dipukul oleh suaminya. Wa yubtiruni idza sumtu, dan suamiku si Mu'attal, Safwan bin Mu'attal pun suka memukul aku kalau aku puasa sunnah. Nah, ini ada dua nih. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Bahkan wala yusalli salatal fajri hatta tatlu'a syamsu, dan kadangkala malah suamiku enggak sholat subuh sampai terbit fajar. Terbit matahari, tatlu'a syamsu, terbit matahari. Nah, itu istilahnya perbuatan suami. Jadi istrinya ini suka sholat sunnah, suka puasa sunnah. Oleh suaminya Safwan bin Mu'attal suka dipukul kalau aku sholat, kalau aku puasa sunnah. Maka diadukan kepada Nabi. Kebetulan mungkin ya, ini kasusnya. Istrinya mengadu kepada Nabi di satu majelis, Safwannya juga ada di situ. Di majelis yang sama. Tak kira suamiku nggak ikut ngaji. Dia cerita, ternyata suaminya juga ada, Safwannya ada. Karena tahu begitu, maka Safwan pun memberikan jawaban. Ya, walaupun di sini memang karena di sini wa nahnu indana, kami bersama Rasul. Jadi di situ saya memahami di sini kalau kami bersama Rasul, itu memang ada beberapa orang, sehingga seorang istri datang kepada Nabi bercerita bla bla bla. Tapi kemudian nanti di sini lanjutan hadisnya, qala Safwanun indahu. Safwan pun ternyata ada di sisi Nabi. Ya, mungkin si perempuan itu cuma tanya Rasul bla 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 gini. Ternyata qala Safwan menjawab. Berarti ada suaminya. Ya, clear sekarang, dua-duanya ada.
Nah, jadi kalau ada masalah rumah tangga pun memang ya baiknya kedua-duanya. Saya kalau ke pondok ada kasus begitu juga, ada pihak istri yang cerita suamiku bla 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 bla. Ya saya dengarkan, saya coba analisis masalahnya, tapi saya tidak yakin 100%. Nanti saya pengen tahu versi suaminya gimana. Kalau sudah tahu versi suaminya, versi istrinya seperti apa, barulah kedua belah pihak itu suatu saat ya nanti bisa dipertemukan. Kan saya dengarkan dulu, kita coba analisis ini perkaranya seperti apa. Nah ini kita akan diajarkan seperti itu oleh Nabi. Ya, jadi membaca hadis itu sekali lagi saya ingin mengatakan jangan parsial, parsial itu separuh, dan jangan juga terlalu tekstual. Kita harus membaca hadis itu sabab wurudnya apa, maknanya apa, kira-kira makosidnya apa, yang diinginkan oleh Nabi seperti apa. Karena tadi kalau dibaca parsial bisa jadi ada miss, bisa jadi ya terjadi beberapa hal yang kasus-kasus itu terjadi dalam rumah tangga. Nah tadi aduan istrinya ya, jadi sekali lagi dari pihak istri mengatakan, ya Rasul, saya suka sholat sunnah tapi suami saya suka memukul. Kemudian saya suka puasa sunnah tapi suami saya Sofwan bin Mu'attal juga suka memukul saya. Maka setelah didengarkan Nabi, lalu kemudian Sofwan itu ada, qala Sofwa wa Sofwanun indahu, dan Sofwan ada di sisi Nabi. Qala fasa'alahu amma qalat. Lalu kemudian Nabi tanya kepada Sofwan, Sofwan, benar enggak nih yang disampaikan istrimu begini-begini? Atau apa maksudmu begini-begini? Faqala, lalu Sofwan menjawab, ya Rasulullah, amma qawluha yadribuni idha sallaitu fa innaha taqra'u bisurataini wa qad nahaituha. Qala faqala law kanat suratan wahidatan lakafatin nas. Baik, satu-satu ya, ada dua persoalan nih. Kira-kira gini kalau didialogkan. Sofwan, memangnya benar kamu suka mukul istrimu kalau istrimu sedang sholat sunnah? Apa maksudmu kok dipukul? Lalu kata Sofwan begini, ya Rasul, benar saya mukul istri saya ketika istri saya sholat sunnah. Kenapa? Karena istri saya itu kalau sholat sunnah itu lama sekali, sampai baca 2 surat, ya, bisurataini, 2 surat itu panjang. Ya, mohon maaf ya bapak-bapak ya, sudah nunggu di kamar istrinya sholat lama sekali, bacanya panjang 2 surat lagi, ya saya kelamaan nunggunya. Hanya tak pukul, sudah rampung keto, kira-kira itu. Tidak lama-lama sholat sunnah itu. Kira-kira begitu ini konteksnya. Karena sudah aku larang, kalau sholat sunnah itu nggak usah lama-lama. Ya, jangan sampai baca 2 surat yang panjang, 1 surat juga kan cukup. Lalu kemudian, faqala law kanat suratan wahidatan lakafatin nas. Maka Nabi mempertegas sebenarnya sholat sunnah itu kalau 1 surat saja sudah cukup, nggak usah 2 surat. Bahasa lain Nabi ingin mengatakan sholat sunnah itu ya artinya tidak harus lama-lama. Jadi Sofwan memukul itu sebabnya karena si istrinya sholat malam kelamaan gitu loh. Ditunggu sholat terus. Ya bagus ya ibadah. Tapi kalau kelamaan, ya, suami suka marah-marah loh Bu ya. Sudah ditunggu ya, di kamar nggak datang-datang sholat. Terus persoalan yang kedua, ketika istrimu puasa sunnah lah kok kamu juga suka mukul, itu gimana ini? Orang puasa sunnah kok dipukul? Kira-kira begitu ya. Wa amma qawluha yufattiruni fa innaha tantaliqu fatasumu wa ana rajulun syabun fala asbiru. Ya Rasul,
Ya, saya kadang suka mukul istri saya kalau sedang puasa sunnah karena istri saya itu seringnya puasa terus. Padahal ana rajulun syabun, aku ini masih muda ya Rasul. Masih muda nih. Kalau masih muda itu mohon maaf ya, ini secara biologisnya ini masih kuat. Mohon maaf ya, yang berumah tangga mungkin bisa jadi ya ingin melaksanakan hak dan kewajiban suami istri itu kapan saja. Bisa malam hari, bisa di siang hari. Nah, siang hari istri saya puasa. Padahal saya ini orang yang rojulun syabun. Saya ini masih muda, saya ini pemuda. Ya. Kalau di dalam beberapa hadis lain seperti hadisnya Ali bin Abi Thalib juga kan cerita ya kepada Fatimah istrinya, tolong kamu bilang kepada ayahmu kalau aku suka begini-begini bagaimana hukumnya dan seterusnya ya. Tapi itu dalam konteks yang lain ya. Artinya memang mungkin ya, saya belum baca lebih detail lagi. Ya, sebenarnya kalau istilah hasrat itu suami atau istri juga sama. Sebenarnya ya punya hasrat, tapi bedanya kalau suami kan diam saja. Ya, kalau suami kan minta apa adanya, jelas. Nah, ketika istrinya puasa ya si suaminya Sofwan bin Mu'attal ini lah karena dia jujur ini lugas jelas, ana rajulun syabun. Syab itu saya masih muda ya Rasul, jujur saja. Fala asbiru, saya nggak bisa sabar gitu. Nggak bisa sabar, maksudnya dalam konteks ini suami istri ya. Saya nggak bisa sabar. Lah saya kepengen ya umpamanya tadi hubungan suami istri saya sedang puasa. Ya saya pukul saja, puasa terus gitu, kira-kira gitu. Nah Rasulullah mendengar alasan pihak suami setelah mendengar tadi keluhan dari pihak istri. Bagaimana simpulannya? Bagaimana jawaban Rasul? Jawabannya begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yauma idin la tasummu imra'atun illa bi'idni zaujiha." Ya, bahwa uh, Rasulullah mengingatkan kepada istrinya, janganlah seorang istri itu berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Nah, itulah yang disebut dengan potongan hadisnya sampai di situ. Tapi tidak dibaca utuh, sebabnya seperti apa, kemudian konteksnya bagaimana dan seterusnya. Dan hadis ini masih panjang, ya. Masih ada lagi. Satu lagi, tadi karena supaya nggak jadi fitnah ya, Pak, suaminya kalau sholat sering telat. Suka mukul, kalau saya ibadah tapi giliran beliaunya suka telat gitu. Apa jawabannya? Wa ma qauluha inni la usalli hatta tatlu asyamsu fa inna ahlal bait qad urifa lana daka la nakadu nastaqidu hatta tatlu asyamsu qala fa idza istaqaita fasalli. Nah, adapun kaitan tentang bahwa saya baru mengerjakan salat subuh setelah matahari terbit, maka itu karena kami adalah keluarga penidur yang telah dikenal demikian, sehingga kami hampir-hampir tidak bisa bangun sebelum matahari terbit. Maka Rasulullah bersabda, ya, jadi apabila engkau bangun maka kerjakanlah salat. Jadi begini kira-kira, ya Rasul, saya suka telat bangun untuk salat subuh itu. Istilahnya saya bukan melalaikan, tapi sungguh saya ini seorang yang memang istilahnya suka tidur gitu. Saya agak kesulitan kalau bangun malam. Ini juga mohon dipahami dalam hubungan suami istri. Ada kalanya memang suami itu tidak kuat, bangun malam itu nggak kuat. Istri yang kuat bangun malam. Istri itu bangun jam 2 malam, jam 3 malam. Suami itu enggak semua suami itu kuat bangun jam 2, jam 3 itu. Ya bangunnya nanti subuh. Atau juga ada suami yang bisa dan biasa kuat jam 2, jam 3. Tapi istrinya malah enggak.
Ya, sampai suami yang udah nyiapin apa, istrinya masih tidur, atau dua-duanya sama-sama rajinnya, atau dua-duanya sama-sama susah bangunnya. Itu mungkin saja terjadi. Nah, ini kaitan Sofwan ini, ya dia jujur, saya sebenarnya tadi saya tuh termasuk orang yang tadi istilahnya tidurnya itu ya susah bangun, kira-kira begitu. Akhirnya saya kadang bangunnya telat begitu. Akhirnya Nabi bilang gini, ya sudah. Jadi kira-kira kalau kamu memang suka susah untuk bangun, tapi tetap sholat, sehingga hukumnya sholatlah saat kamu bangun gitu. Jadi itu maknanya. Sholatlah saat bangun. Walaupun mungkin ada seseorang yang baru bangun, matahari sudah terbit, kan itu hukumnya sudah enggak sah sebenarnya. Tapi kalau benar-benar ya sulit bangun, tidak ada yang membangunkan atau lalu dia pas bangun, aduh kok sudah terbit matahari, nah, dia tetap wajib sholat. Sehingga dari segi hukum kaitan sholat, Nabi mengatakan bahwa faida istaiqadta fasolli, kalau kamu sudah bangun maka segeralah untuk sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaskan yang rahmatul sementara. Jadi inilah hadis utuhnya, panjang sekali. Nah, saya ingin mengkaji hadis ini lebih luas lagi. Pertama, dari kalangan para ulama membaca hadis ini, tadi seperti yang saya sampaikan, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa seorang istri itu tidak boleh puasa sunnah tanpa seizin suami. Karena mengambil tadi kalimat dalam hadis, la tasummu mar'atun illa bi'ni zawjiha. Seorang istri tidak boleh puasa kecuali dengan izin suaminya. Lalu nanti di situ dalam fikihnya variasinya beragam, ya, penjelasan ini beragam. Tapi hampir seluruhnya mengatakan tidak boleh, baik itu haram, seorang istri haram berpuasa tanpa seizin suami, atau makruh berpuasa tanpa seizin suami. Kemudian hadis ini juga dari segi hukum dipahami, kasus ini terjadi dalam puasa sunnah. Sehingga istilah yang dilarang itu hanya terkait dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib tanpa harus izin, tidak apa-apa. Kalau yang wajib, misalkan puasa Ramadan, itu nggak usah minta izin. Mas, aku mau puasa Ramadan ya. Nggak usah izin, wajib itu. Misalkan puasa nadar, itu karena wajib. Apalagi bernadarnya umpamanya, saya jika hajat saya dipenuhi, saya akan berpuasa pada hari Senin. Ternyata suaminya datang di hari Senin, kan biasa merantau tuh. Tapi sudah bernadar dan apalagi mengucapkan saya akan berpuasa besok hari Senin, lah ternyata suaminya datang. Kalau yang wajib begitu, sebagian ulama mentafsirkannya itu tidak perlu izin. Jadi ini dikontekkannya di dalam puasa sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib tidak perlu izin. Ada lagi seperti kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu merincikan puasa sunnah pun. Jadi kalau puasa sunnahnya itu yang rutin, ya, yang rutin, itu istri nggak usah puasa. Seorang istri biasa rutin Senin Kamis. Pas hari Senin suaminya datang, ya nggak usah puasa, atau minta izin dulu, Mas, aku biasa Senin Kamis ya, mau puasa gimana gitu. Tapi kalau puasanya itu yang tidak rutin, hanya momentum-momentum seperti besok tanggal 9 Zulhijjah itu kan ada puasa Arafah, ya memang harus hari itu. Dan keutamanya hanya di hari tersebut. Walaupun itu statusnya sunnah, karena itu tidak rutin, lah suami pas datang dan pas, mohon maaf istilahnya, ingin hubungan suami istri, ya itu nggak usah izin, nggak apa-apa. Karena itu memang jarang terjadi puasa itu hanya setahun sekali. Tapi kalau Senin Kamis ya nggak apa-apa toh, nggak usah puasa, kan besok masih ada Senin lagi. Tiap bulan ada Yaumul Bid. Lah suaminya pengen pas datangnya di hari-hari Yaumul Bid. Ya ini juga saya memaknai datang di situ kan mungkin suami yang merantau. Kalau sudah setiap hari di rumah ya kan
juga nanti perlu dipahami juga lah ya. Nah, jadi kalau yang rutin-rutin begitu ya memang di situ perlu izin kalau ada suami datang atau ada suami di rumah. Karena nanti ada hadis lain yang syahidun, suaminya ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah ya puasa sunnah pun tak perlu izin, kan ada model kan suami yang kerja di luar ya pulangnya mungkin 2 bulan sekali atau berapa bulan sekali. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin membaca hadis ini dari sudut pandang yang lain ya. Saya baca dalam beberapa ya artikel ya, ini kajian sisi kontemporernya. Kalau tadi sisi kajian klasiknya itu ya cuman berhenti pokoknya istri tidak boleh puasa tanpa izin suami. Udah selesai di situ. Nah, saya ingin memberikan bacaan dari sudut pandang yang lain, perspektif yang lain dari hadis ini. Ada beberapa yang perlu saya perjelas. Pertama, Sofwan bin Mu'attal itu kan memukul istri. Ini ada membaca hadis ini salah paham. Oh, kalau begitu sahabat juga boleh yang memukul. Kalau begitu Nabi membenarkan. Nabi tidak melarang tadi, jangan kamu pukul istrimu. Tapi Nabi hanya langsung memberikan solusinya. Nah ini ada kalanya itu juga ya miss ya pemahaman. Oh kalau begitu boleh dong seorang suami memukul istri. Akhirnya ada yang mengkaitkan Sofwan ini orangnya memang keras, bahkan temperamen. Jadi muncullah kalimat-kalimat yang negatif kepada Sofwan. Nah ini pemahaman ini perlu saya luruskan ya. Karena maksudnya saya juga mendengar ada yang begitu. Sofwan itu seorang sahabat Nabi. Tapi gara-gara kasus ini kemudian tanda kutip dicap berarti sahabat ini ya galak, ya suka mukul, KDRT nanti bla bla bla. Jadi pembenar, apa benar sahabat begitu? Tidak juga. Kalau di kalangan Sunni bahwa kaidah hadis itu kan kullu sahabatin udul. Semua sahabat itu baik prinsipnya. Ya. Bahkan Sofwan bin Mu'attal pun kan ada dalam hadis Nabi ini tentang hadisul ifki. Ini hadis ini populer. Yang kasus Aisyah itu. Yang Aisyah kan mendapatkan Sofwan mendapatkan fitnah dengan kasus Aisyah atau Aisyah mendapatkan fitnah dari kasusnya Sofwan ini. Yang mungkin pernah saya jelaskan kapan ya. Tapi secara singkat, ketika perjalanan Nabi dengan istrinya Aisyah dan rombongan lain, Aisyah ini tertinggal sendirian gitu. Terus Sofwan juga kebetulan karena ada hajat lain tertinggal juga di rombongan Nabi. Lalu melihat istri Nabi Aisyah sendirian, coba apa yang dilakukan? Di tengah padang pasir begitu. Kalau ditinggalkan, loh gimana toh? Kamu lihat istri Nabi, kok enggak ditolong gitu. Tapi kalau ditolong, yakin ini akan ada fitnah. Apalagi nanti ketemu orang munafik. Tapi akhirnya Sofwan memutuskan, saya tolong. Tapi tetap dengan menjaga kesucian, tidak mengganggu Aisyah, tidak apa-apa, enggak ngapa-ngapain. Orang yang santun, orang yang baik kok Sofwan. Akhirnya kan bawa kendaraan ya, kalau unta atau apa, Aisyah suruh naik unta, Sofwan yang menuntun unta. Tapi kan dilihat sepanjang jalan, ada orang munafik, loh ternyata istri Nabi berdua-duaan. Hanya istilah hadis itu yang sangat panjang sekali terjadi fitnah kepada Aisyah. Gara-gara padahal Sofwan tidak sama sekali. Sampai Allah yang membelanya kasus itu, turunlah ayat yang istilahnya harus idza ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu. Tolong tabayun dulu. Kasusnya seperti apa? Jangan asal lihat saja. Loh tapi kan saya lihat sendiri, beliau berdua-duaan dibonceng umpamanya ya. Itu konteksnya apa? Coba tanya, diperjelas bla 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 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, jadi Sofwan juga pernah ada fitnah ketika kasus Aisyah yang disebut dengan kisah hadisul ifki, hadis tentang fitnah itu.
Jadi kalimat memukul di sini, bahwa Sofwan sebagai seorang suami memukul istrinya, ini bukan berarti melegitimasi adanya KDRT. Tidak boleh, suami nggak boleh kekerasan terhadap istri. Ya. Termasuk di dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri pun. Ya, tentang tadi saya lihat, tapi kan hadis yang berbeda ya. Kalau suami meminta istri nggak mau, lalu suami marah sampai malaikat akan melaknat. Tetapi itu dijadikan legitimasi oleh para suami untuk menekan para istri, tidak ada toleransi. Kan istri juga manusia, lelah, capek, masa dipaksa dengan itu. Sebaliknya, ketika istri juga punya keinginan, ada hasrat, minta kepada suami, suami cuek-cuek saja. Gak mau menyapa, ya, digoyang-goyangkan kakinya pun suami nggak sadar. Padahal istri juga sama punya tadi kan, hubus syahwat itu kan sama lah, minar rijal wan nisa dan seterusnya. Jadi kalau itu dijadikan legitimasi kekerasan para suami kepada istri, ya saya berpendapat itu salah memahami hadis ini. Itu satu poin ya. Jadi kasus memukul bukan diartikan pembenar, Nabi membenarkan boleh memukul, tidak membenarkan. Walaupun Nabi di situ tidak ada kalimat jangan kamu pukul istrimu, nggak ada kalimat itu. Tapi maknanya jelas karena nanti akan relevan dengan hadis-hadis lain, yaitu larangan menyakiti istri. Coba ada hadis lagi bahwa akulah orang sebaik-baik laki-laki kepada istriku. Jadi suami harus baik pula dengan istrinya. Dan persoalan yang kecil-kecil ini menjadi ramai sampai mohon maaf terjadi perceraian ini karena gara-gara hal yang semacam ini. Baik, ini poin yang pertama yang ingin saya kembangkan tentang kata memukul ya. Ini bukan maknanya pembenar atas tindakan kekerasan. Kemudian yang berikutnya, saya ingin memahami dari hadis ini sudut yang lain. Ini adalah metode Nabi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Metode Nabi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Ya. Kalau tadi istilahnya Sofwan bin Mu'attal memukul, ini perlu dipahami bukan memukul dalam pengertian negatif. Tapi memang Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya, kebanyakan orang Arab itu istilahnya tegas. Tegas, jelas ya, kalau minta ya minta yang jelas. Kalau bahasa temperamen mungkin ya terlalu negatif ya. Tetapi kalau tadi kalimat ana rojulun syabun itu kan terus terang. Saya ini masih muda ya Rasul. Saya juga masih kepengen ya, biologi saya terpenuhi. Lalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban, itu kan bagian dari hak saya sebagai seorang suami. Sehingga nanti dalam beberapa hukum kan dalam fikihnya bahwa kewajiban diutamakan dari yang sunnah gitu. Nah, hubungan suami istri itu kan bagian dari kewajiban istri dan hak suami. Ketika dalam konteks tertentu suami menginginkan, kan itu menjadi kewajiban istri. Sementara yang puasa sunnah itu kan sunnah, sehingga dalam kondisi tertentu maka mengutamakan yang wajib dulu sehingga ya istri sudah nggak usahlah berpuasa. Nah, di sini penyelesaian konfliknya ya, tadi menurut saya sangat baik sekali. Mendengarkan pihak istri, mendengarkan pihak suami, dan Nabi paham kasus ini, sehingga sebagian ulama kontemporer ini dibacanya kasus ini adalah khusus untuk sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kalau nanti dalam hukum itu al-ibratu bi khususis sababila bi umumil lafzi. Jadi hukum itu dikaitkan dengan kekhususan sebab, bukan keumuman peristiwa, keumuman lafaz. Walaupun kaidah yang berbeda juga ada. Nah, ini berdasarkan al-ibra bi umumil lafzi. Ya, ini umumnya lafaz begitu berlaku untuk siapapun, seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa seizin suami. Tapi ada sebagian ulama yang memahami di sini ibrahnya bukan bi umumil lafzi, tapi ibrahnya bi khususis sabab.
Biusi sababi itu artinya ini kan terkait sabab burunya itu dengan Sofwan bin Mu'attal. Penyelesaian konflik ini hanya khusus untuk Sofwan bin Mu'attal, tapi tidak digeneralisir gitu kira-kira. Apa solusinya? Dengan cara ya sudah, kamu juga jangan memaksakan ya sholat terus, puasa terus. Kamu juga harus paham, suami juga punya keinginan, apalagi rojulun sabun. Sekarang gini saja, jadi kamu kalau mau puasa minta izin dulu. Karena kalau enggak begitu, mungkin Sofwan ya emosi lagi, pukul lagi gitu. Saya pengen sholat terus dipukul lagi. Kan nanti akan terjadi konflik yang berkepanjangan gitu. Nanti akan dipukul. Karena istri juga tidak paham tentang tadi harus memenuhi juga kewajiban kepada suami. Itu sebenarnya bagian dari solusi Nabi. Ya. Kalau mungkin ada menemukan suami yang tanda kutip tadi ya, memang sabun rojulun sabun yang ya istilahnya kan kalau listrik itu tegangannya beda-beda Pak ya. Ada laki-laki yang tegangannya tinggi, ada yang sedang saja. Itu yang tegangan tinggi itu yang nggak bisa itu nanti. Ada kekerasan kepada istri. Akhirnya kan muncullah ucapan Nabi atau kalimat Nabi. Karena memahami nih kondisi dalam rumah tangga begitu, maka disarankan kalau kamu mau berpuasa itu boyo izin dulu sama suamimu. Udah cuman segitu. Kalau ditafsirkan kan bahasa lain, karena kalau kamu nggak izin, kamu begitu terus, nanti kamu akan ngadu juga yang hal yang sama, dipukul lagi. Sofwan juga nggak sabar kan, dia bilang, anak rojulun sabun, fala asbiru, aku nggak sabar. Kalau nggak diselesaikan konflik ini, tadi bisa rusaklah rumah tangga itu. Jadi ini bagian dari solusi atas konflik rumah tangga. Ini tidak bisa digeneralisir, disamakan setiap istri mau puasa dilarang tanpa seizin suami. Jadi kalau saya memahaminya demikian ya. Nah kalau di dalam putusan tarjih juga kaitan itu kan nanti ada konteksnya hendaklah bermusyawarah. Nah sini kalimatnya. Salah seorang pasangan suami atau istri yang hendak berpuasa sunnah, hendaklah bermusyawarah, minta izin dengan pasangannya ketika berada di rumah, dalam kurung ketika tidak bepergian, berdasarkan beberapa dalil. Ini ada tentang konsep musyawarah, ada apa. Jadi musyawarah ini di sini menunjukkan ada kesetaraan. Ya. Ada kesetaraan. Walaupun ar-rijalu qawwamuna, tapi jangan juga digiring untuk suami itu mendominasi, mendikte sampai ada tindak kekerasan. Ya tidak begitu juga memahami teks-teks itu. Di sini ada konsep musyawarah. Musyawarah itu di situ menunjukkan ada kesetaraan. Kesetaraan itu kan bisa dialog, bisa diskusi. Dan kalau tadi saya ingin mengatakan suami istri itu ya di rumah terus ya, suami juga nggak pernah pergi ke kota ya, kan paham juga. Kemudian yang kedua ada konsep amal soleh. Kalau yang musyawarah tadi salah satu dalilnya wa amruhum syura bainahum ya. Jadi persoalan-persoalan itu ya hendaklah disurokkan, dimusyawarahkan. Sampai yang terkecil mau puasa sunnah pun baik. Mas aku besok pengen puasa ya. Oh ya enggak apa-apa. Suami yang baik juga kan insya Allah paham juga. Apalagi suaminya ada di rumah terus. Terus ada konsep yang harus saling mendukung dalam amal soleh. Ya, misalkan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Barang siapa yang beramal soleh itu min dzakarin, baik laki-laki aw unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, itulah orang yang mukmin. Fa ulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kan bisa saja dikompromikinya begini, ya nggak harus misalkan pokoknya saya nggak usah puasa, biar nemeni aku makan bareng dan seterusnya. Jadi istri yang dipaksa jangan berpuasa supaya menemani suami bisa makan bersama siang hari, bla bla bla. Kenapa juga tidak bisa kompromikan, Mas? Besok kita puasa bareng yuk. Nah, kan juga malah sama-sama beramal soleh. Istri pengen puasa aku, saya pengen puasa Mas.
Oh ya sudah, saya juga besok puasa saja. Jadi kompromi-kompromi itu kan banyak gitu ya. Jadi bukan satu jalur, pokoknya kamu nggak boleh puasa sunnah. Karena saya tidak mengizinkan. Mungkin juga mohon maaf ya ada suami yang uh, otoriter keras begitu tapi juga tanpa dalil. Saya kira insya Allah semuanya baik. Suaminya yang baik yang mukmin, istrinya yang baik yang mukmin, justru suami yang baik, yang mukmin, yang banyak ilmu juga akan juga sama-sama mempertimbangkan. Mas aku besok puasa ya. Oh ya bagus, alhamdulillah. Minimalnya ya istri bisa puasa sunnah, suami ya saya ya nggak kuat nih puasa sunnah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahan buat keluarga lewat istri kan begitu. Itu kompromi-kompromi itu musyawarah-musyawarah, tidak saling mengancam, melarang dan seterusnya. Jadi menurut saya membaca hadis ini sekali lagi tidak bisa dibaca hanya tekstual, harus dibaca dari berbagai macam sudut pandang, hadisnya diutuh, jangan memotong kalimat ya, seperti banyaklah di media sosial. Kemarin juga misalkan Pak JK ya, Pak JK itu dilaporkan intoleran, itu kan cuma potongan video, konteksnya apa? Kalau dituduh intoleran, bagaimana tuh perjuangan Pak JK mendamaikan di Ambon? Wah, dinafikan sama sekali akhirnya karena gara-gara konteksnya sedang apa, sedang ngisi pengajian di mana dan seterusnya. Jadi itu kekeliruan memotong kalimat, tidak memahami konteksnya seperti apa dan tidak membaca dari sudut pandang yang luas. Begitulah kira-kira Muhammadiyah cara berpikirnya begitu, dan ini yang dituangkan salah satunya dalam tentang puasa sunnah. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu kajian pagi ini. Ini mari kita akhiri kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.